Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami banggakan, bersama ini kami akan paparkan sedikit visi dan misi kami sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Rokan Hilir. Visinya adalah energi baru menuju Kabupaten Rokan Hilir tahun 2029 yang lebih maju, beradab, agamis, berbudaya Melayu, dan sejahtera. Sedangkan misinya itu terdiri dari 10 misi yang dirangkum dengan singkatan energi baru. Yang pertama, ekonomi kuat. Program kita di bidang ekonomi kuat ini adalah di tahun 2029 Kabupaten Rokan Hilir bebas dari angka kemiskinan dan angka pengangguran. Yang kedua, nyaman dan sehat warganya. Program utamanya adalah bagaimana program pelayanan kesehatan dilakukan oleh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir dengan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah. Ketika ada orang sakit, kita akan bekali dengan nomor hotline yang terpusat kepada puskesmas dan puskesmas pembantu yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, sehingga orang yang sakit langsung dijemput oleh ambulan, dibawa puskesmas, dibawa ke rumah sakit. Kemudian khusus untuk masyarakat menengah ke bawah, khusus untuk masyarakat miskin, pemerintah Kabupaten Rokan Hilir akan membebaskan mensubsidi iuran BPJS kesehatannya, sehingga orang susah tidak perlu takut untuk sakit, orang miskin tidak perlu takut untuk sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, ekonomi kreatif dan anak muda. Kita ingin generasi milenial kita terbebas dari praktek penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, Camar ingin memprogramkan akan membentuk komunitas milenial di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Dengan pusat komunitas milenial itu, kita himpun seluruh komunitas-komunitas yang ada di kecamatan yang terdiri dari generasi-generasi milenial kita. Komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, komunitas hobi, dan lain sebagainya. Komunitas-komunitas tersebut akan dibina oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan juga diberikan suntikan dana oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar mereka menciptakan ekonomi kreatif dan mensejahterakan untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, R, Rokan Hilir Good Education. Pendidikan yang baik untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Pendidikan yang baik, kita harus kembalikan pendidikan dasar dan pendidikan menengah kita untuk lebih mengedepankan pendidikan pada aspek adab dan budaya. Generasi-generasi kita harus kita jejali dengan pendidikan etika, pendidikan adab. Bukan hanya berdasarkan agama, tapi juga berdasarkan adat istiadat. Kita ingin generasi kita ke depan memahami adat istiadat yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, khususnya kebudayaan Melayu. Kenapa? Karena kita berada di bumi Rokan Hilir, di bumi Melayu, di mana bumi dipijak, di situ dijunjung. Terkait pendidikan ini, kita juga dalam rangka menghadapi revolusi industri 4.0, kita juga akan mendorong pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk mendorong pemerintah Provinsi Riau untuk mewujudkan SMK terapan, SMK perminyakan, SMK pertanian, SMK perikanan, SMK pariwisata. SMK tersebut walaupun dikelola oleh pemerintah Provinsi Riau, tapi diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Putra-putri Kabupaten Rokan Hilir yang berprestasi, walaupun dia susah, ini akan didukung dan didorong oleh pemerintah untuk masuk ke SMK terapan tersebut. Hingga pada akhirnya kita akan ciptakan Universitas Kabupaten Rokan Hilir yang program pendidikan utamanya adalah di bidang perminyakan, perikanan, pariwisata, dan juga pertanian, di luar pendidikan sosial lainnya. Terkait pendidikan, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita memiliki komitmen untuk kesejahteraan guru-guru kita. Kami punya komitmen terhadap guru-guru honor kita, baik yang berada di sekolah umum, yang di sekolah swasta, maupun guru-guru pendidikan agama kita.
kesemuanya itu akan diberikan subsidi oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dari anggaran kesejahteraan rakyat. Dan terkait pendidikan juga, kita memberikan jaminan untuk agama non-muslim, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, Katolik, kita akan memastikan bahwa setiap pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah diajari oleh guru agama sesuai dengan agamanya masing-masing. Selanjutnya, good governance, pemerintahan yang bersih. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka kami akan memprogramkan untuk membentuk posko pengaduan di 4 titik di Kabupaten Rokan Hilir, di Bagan Siapi-api, di Ujung Tanjung, di Bagan Batu, dan di Kubu. Masyarakat silakan nanti membuat pengaduan terhadap perilaku oknum aparatur pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, oknum aparatur pemerintah kepemiluan yang melakukan pungli, yang melakukan praktek korupsi, yang melakukan praktek penyalahgunaan wewenang dan jabatan, yang melakukan perbuatan tercela, dan yang melakukan pelayanan yang berlarut-larut, supaya dilaporkan, dilengkapi dengan bukti yang cukup tanpa ada fitnah. Mereka akan kita tindak untuk mewujudkan good governance, pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, inovatif pemerintahannya. Pemerintahan yang inovatif diantaranya adalah kita ingin membangun proses pengaduan, proses penyampaian aspirasi, proses pengurusan perizinan, proses pengurusan administrasi kependudukan dilakukan melalui sarana elektronik. Boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan di kantor kepemiluan, boleh dilakukan kantor kecamatan bagi yang mampu untuk mengoperasikannya secara elektronik. Khusus untuk pembuatan KTP dan kartu keluarga, maka masyarakat kita cukup untuk melapor ke kantor penghulu dan melakukan perekaman di kantor camat masing-masing. Setelah itu, apabila KTP dan kartu keluarga sudah selesai, Dinas Kependudukan melalui tenaga honorer yang akan kita rekrut untuk itu, mereka lah yang akan mengantarkan KK dan KTP tersebut ke rumah-rumah warga dan dipastikan bebas dari pungli. Mantap, mantap. Selanjutnya, berbudaya Melayu, beradat dan beradab. Kita akan jadikan Kabupaten Rokan Hilir sebagai pusat kebudayaan Melayu di Provinsi Riau pada tahun 2024. Kabupaten Rokan Hilir adalah pintu masuk dari Provinsi Riau. Maka simbol-simbol budaya Melayu harus kita buat secara masif di Kabupaten Rokan Hilir ini. Selain daripada itu, kita juga akan membentuk kepenghuluan adat di daerah-daerah yang masyarakatnya Melayu, masyarakat homogen. Dalam rangka pengakuan terhadap budaya Melayu, kita akan ciptakan kepenghuluan adat agar nilai-nilai adat istiadat di daerah itu, yaitu nilai adat istiadat Melayu, dapat terlestarikan, terpelihara dalam rangka menyongsong Kabupaten Rokan Hilir menjadi pusat kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2024. Di bidang ini kita juga nanti akan membentuk mahkamah adat. Jadi perkara-perkara kecil, persoalan-persoalan keluarga tidak perlu sampai ke tingkat pengadilan, tidak perlu sampai ke tingkat kepolisian dan kejaksaan. Cukup diselesaikan oleh mahkamah adat dalam bentuk silaturahmi dan hukuman adat, sehingga silaturahmi antar masyarakat adat tidak menjadi hilang karena persoalan hukum. Selanjutnya, agamis. Di misi agamis ini kita akan mencanangkan gerakan maghrib mengaji dan gerakan subuh berjamaah khusus untuk masyarakat muslim di Kabupaten Rokan Hilir. Kita memiliki program mencetak 1000 hafiz selama 1 priorisasi. Kita memiliki program untuk membuat dan membangun Islamic Center. Kita juga memiliki program untuk memberdayakan remaja-remaja masjid kita bekerja sama dengan najir-najir masjid kita, yaitu subsidi sebesar 1 juta rupiah untuk setiap masjid jami di setiap kepenghuluan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir, yang kesemuanya itu dikelola oleh remaja-remaja masjid kita.
Sedangkan untuk agama selain Muslim, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan Katolik, kita akan berikan kemudahan kepada mereka untuk beribadah, merayakan peringatan hari besar agama mereka, dan yang paling penting adalah mempermudah proses pendirian rumah ibadah mereka, perizinannya, pensertifikatan rumah-rumah ibadah mereka, kita jamin akan segera direalisasikan. Kemudian Rock and Hilir Good Tourism, kepariwisataan yang baik untuk Rock and Hilir. Kita akan tata destinasi wisata kita. Kita akan tata sektor kepariwisataan kita yang banyak yang ada di Kabupaten Rock and Hilir dengan kepariwisataan yang berbasis budaya, yaitu budaya Melayu. Kalau kita punya Tilan di Rantau Bais, punya Laut Napangga di Tanjung Medan, punya Pulau Jemur di Panipahan, dan juga beberapa destinasi wisata religi di Kubu dan lain sebagainya. Ini akan kita kelola dengan sektor kepariwisataan yang berbasis budaya Melayu. Ketika kita masuk ke lokasi pariwisata yang ada di Kabupaten Rock and Hilir, di situ mencerminkan adat istiadat dan budaya Melayu. Di situ ada makanan Melayu. Inilah nanti akan menjadi ciri khas Kabupaten Rock and Hilir sebagai pusat kebudayaan Melayu di Provinsi Riau tahun 2024. Yang terakhir, UMKM dan koperasi yang berkembang. Ini sejalan dengan misi yang pertama tadi, ekonomi kuat, dalam rangka memberantas pengangguran dan memberantas angka kemiskinan di Kabupaten Rock and Hilir pada tahun 2029, yaitu bagaimana kita memberdayakan, membina, serta mensejahterakan pelaku-pelaku UKM kita dan pelaku-pelaku koperasi kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami banggakan, untuk itu agar misi ini dapat terlaksana dengan baik, sebagaimana dengan semua yang kita energi baru untuk Rock and Hilir lebih baik, maka tentunya kita semua harus bersatu padu. Tim pemenangan kabupaten dan kecamatan, tim relawan, pengurus partai Hanura, PKS, tokoh masyarakat, generasi milenial, dan seluruh unsur masyarakat Kabupaten Rock and Hilir, mari mulai hari ini kita bersatu padu, berikhtiar dan berdoa agar pasangan Camar ini menjadi pemenang, menjadi bupati dan wakil bupati Rock and Hilir dalam pilkada 9 Desember 2020 yang akan datang. Amin.